Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga jaya. Baik, anak-anakku sekalian, memasuki minggu keempat pembelajaran jarak jauh mata pelajaran PJOK. Kali ini kita akan membahas tentang KD 3.4, yaitu merancang pola penyerangan dan pertahanan dalam olahraga bela diri yang disusun sesuai peraturan permainan. Nah, olahraga bela diri di sini yang Bapak pilih untuk materi kelas 12 yaitu tentang pencaksilat. Ya, jadi pola penyerangan dan pertahanan dalam olahraga pencaksilat. Mungkin dari kalian semua ada yang bertanya, loh kok langsung ke pencaksilat? Sementara KD 3.1 permainan bola besar baru basket. Nah, di sini perlu Anda semua ketahui bahwa materi esensial yang ingin Bapak sampaikan terlebih dahulu. Nanti apabila di materi esensial ini masih ada waktu, nah ya kita akan bahas yang belum kita bahas untuk materi PJOK. Ya, di sini kita masuk ke tujuan pembelajaran. Ya, harapan Bapak setelah kalian semua memahami tentang pola penyerang pertahanan pencaksilat, kali ini yang jadi pembahasan pertama itu tentang pola penyerangan. Ya, jadi kalian dapat terampil melakukan pola penyerangan dalam olahraga diri pencaksilat, terampil melakukan pertahanan dalam olahraga diri pencaksilat, memahami pola penyerangan, dan memahami pula pola pertahanan. Di sini 4 tujuan yang ingin Bapak harapkan supaya tujuan pembelajaran kita tercapai. Ya, untuk yang pertama yaitu tentang pola penyerangan. Sekilas tentang pencaksilat, tentu semua udah tahu pencaksilat itu asalnya dari mana? Ya, dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ya yang kita cintai, yang harus kita lestarikan. Jadi bukan hanya anak pencaksilat yang harus latihan pencaksilat, tapi kita semua juga harus memahami, tahu ya gerakan-gerakan dari pencaksilat. Lalu di sini di kelas 12 kita akan mempelajari tentang pola ya, yang dimana sebelum ke pola tentunya kita harus tahu taktik dan strategi untuk memenangkan pertandingan. Ya, untuk taktik itu berhubungan dengan perencanaan yang digunakan untuk pertandingan. Sementara untuk strategi itu berhubungan dengan konsep umum ya yang mengatur. Jadi bukan hanya individu ya, tapi untuk tim ya, bergu nanti mungkin. Nah, jadi prinsipnya bahwa strategi adalah gambaran pola. Ya, strategi gambaran pola untuk menghadapi suatu pertandingan. Jadi di dalamnya udah ada teknik, udah ada taktik ya yang akan kita lakukan ketika nanti kita dalam pertandingan. Tentunya dalam tarung ya, bukan hanya di seni saja. Nah, tadi sudah Bapak sampaikan yaitu tentang yang akan kita pelajari pertama yaitu tentang taktik menyerang. Apa sih taktik menyerang? Nah, jadi menyerang di sini merupakan upaya mengalahkan lawan selama dalam pertandingan yang dilakukan dengan cara menyerang lawan terlebih dahulu. Ya. Jadi jangan sampai lawan nyerang kita terlebih dahulu. Ya. Jadi kita harus memulai serangan itu terlebih dahulu. Ya. Untuk mencari kemenangan. Ya, secara sportif tentunya. Bukan ingin menang tapi mengalahkan segala cara. Tapi dengan menggunakan taktik yang baik dan benar. Ya, serangannya itu bisa menggunakan serangan lengan atau tangan, ya, atau yang biasa kita sebut dengan pukulan. Dan juga bisa kita lakukan serangan tungkai atau kaki yang bisa kita sebut sebagai tendangan lah, gitu. Jadi serangan ini ada meliputi dua ya. Di sini ada serangan pukulan, serangan tendangan, istilahnya yang kita biasa sebut sehari-hari. Nah, untuk taktik menyerang dalam olahraga dari pencaksilat itu dibagi dua.
Ya, jadi ada serangan langsung dan taktik serangan tidak langsung. Untuk serangan langsung, yaitu mengalahkan lawan dengan cara langsung menyerang pada sasaran yang diinginkan. Ya, taktik serangan dapat dilakukan dengan menggunakan pukulan, tendangan, bahkan jatuhan. Ya, selain pukulan tangan, tendangan kaki, ya ada teknik jatuhan juga, entah jatuhan menggunakan sapuan atau guntingan. Lalu yang kedua yaitu teknik serangan tidak langsung. Ya, gimana sih yang serangan tidak langsung? Contohnya, seorang pesilat melakukan gerakan awalan. Ya, jadi untuk mengecoh lawan. Jadi seperti gerakan dummy. Ya, jadi jangan pengen poin menyerang terus aja nyerang. Nggak bisa. Posisi kita harus tenang. Yaitu dengan melakukan gerakan-gerakan awalan untuk mengecoh lawan. Sehingga posisi lawan berubah. Ketika posisi lawan berubah, sesuai dengan yang kita inginkan, baru di situ kita akan melakukan serangan pada sasaran yang kita inginkan. Ya, jadi jangan sampai kita menyerang, nah tapi di sisi kuatnya lawan. Nah, ajak lawan itu di sisi lemahnya dia, nah yang menguntungkan kita. Jadi jangan sampai kita terjebak ya mengikuti ritmenya lawan. Tapi lawan itu harus mengikuti ritmenya kita yang ingin menyerang. Jangan terbawa tempo. Tempo harus kita yang atur, bukan lawan yang atur. Nah, di sini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam teknik atau strategi penyerangan dan pencaksilat. Ya, 5 poin. Ya, 5 poin yang harus diperhatikan, yang harus dikuasai bagi seorang pesilat untuk menyerang lawan. Yang pertama itu tangan. Ya, serangan menggunakan tangan apa aja. Ya, ada banyak. Ya. Yang kedua, serangan menggunakan siku. Ya, jadi siku, lah kok dipisah Pak? Tangan itu bagian dari siku. Ya, ini lebih ke spesifik untuk gerakan menyerang. Yang ketiga itu tendangan. Yang keempat sapuan. Dan yang kelima itu guntingan. Ya, ini 5 komponen ini yang harus diperhatikan, yang harus dimiliki secara keseluruhan oleh seorang pesilat apabila ingin melakukan penyerangan. Nah, di sini bentuk-bentuk gerakan dari serangan pencaksilat. Tentunya Anda semua sudah mempelajari, ya baik dari kelas 10 dan kelas 11, tentunya kelas 11 tentang lebih spesifik lagi untuk gerakan lanjutan. Ya, karena kita kelas 10, kita sudah melakukan teknik dasar. Ya, pukulan, ya sebagai macam, dan kelas 11 juga tentunya kalian sudah mempelajari tentang pencaksilat. Di sini tangan contohnya pukulan bandul, tusuk, tebah, kepret, pedang, tampar, dan masih banyak lagi yang lain. Ya, lalu menggunakan siku. Nah, siku depan, siku belakang, serong, siku atas, siku bawah. Ya, di sini contoh-contoh gerakan. Bapak hanya menampilkan beberapa gerakan dan nanti Anda bisa kembangkan lagi, masih banyak lagi gerakan-gerakan yang lainnya. Di sini untuk tendangan, Bapak ambil 4 contoh tendangan. Ya, tendangan lurus, tendangan tusuk, tendangan jejak, dan tendangan teh. Ini hanya contoh-contoh gerakan. Sapuan. Ya, sapuan ada 4. Ya, tegak, rebah, beset, sabetan. Ya, tergantung dari yang akan digunakan. Ya. Lalu yang kelima ada guntingan. Guntingan pinggang, guntingan tungkai. Ini bukan hanya tungkainya saja atau kakinya saja. Kita bisa menggunting juga dari bagian pinggang. Ya, sekian untuk sedikit materi tentang pencaksilat. Ya, di sini harapan Bapak tadi seperti kembali ke tujuan pembelajaran, Anda semua dapat memahami, dapat melakukan. Ya, dan yang terakhir dapat merancang ya sebuah pola penyerangan dari olahraga bela diri pencaksilat. Baik, anak-anakku sekalian, silahkan kalian pelajari tentang olahraga bela diri pencaksilat, ya tentang pola penyerangan dulu. Ya, untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk ke pola pertahanan. Ya, di sini harapan Bapak. Ya, dan yang terakhir untuk anak-anak semua,
silahkan lakukan pola penyerangan, baik dari sikuan, pukulan, ya tendangan, dan yang lainnya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Dan untuk tugas, Ananda semua melakukan gerakan-gerakan dari 5 gerakan ini. Ya, 5 gerakan ini Ananda bikin dokumentasi dalam bentuk video. Ya. Setelah itu Ananda upload di Google Drive Ananda semuanya. Lalu setelah itu dikirimkan ke Bapak. Ya. Itu tugas yang pertama untuk pola penyerangan. Lalu tugas yang keduanya, Ananda semua merancang pola penyerangan. Ya, merancang pola penyerangan. Ya, bentuknya seperti apa? Bapak harapkan kreativitas dari Ananda semua. Gimana caranya membuat pola penyerangan bela diri pencaksilat. Untuk hari ini, untuk materi hari ini cukup. Terima kasih. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.